Hai, welcome semuanya. Balik lagi, aku mau baca buku Harry Potter dan Tawanan Azkaban. Ya, kita masuk ke chapter ke-7 ya. Jadi aku mau lagi-lagi minta maaf banget buat kalian karena aku telat upload lagi ya, padahal janji aku kemarin mau upload sekali 2 video tapi ternyata nggak bisa. Jadi memang akhir-akhir ini aku lagi sibuk banget, gak ngerti lagi, kayaknya 24 jam nggak cukup deh buat aku. Aduh, gimana ya gitulah intinya. Jadi aku nggak ada waktu buat record video, sekalipun ada kayaknya aku udah terlalu capek dan suaraku tuh udah abis duluan gitu, karena memang job aku tuh butuh suara. Nah, jadi ya, enough with my pitiful life. Kita langsung aja nih. Perlu direview dulu nggak? Kayaknya nggak usah deh ya, langsung aja baca ya. Chapter 7, Bogart di dalam lemari pakaian. Malfoy tidak ikut pelajaran dan baru muncul hari Kamis agak siang ketika anak-anak Slytherin dan Gryffindor sudah setengah jalan mengikuti 2 jam pelajaran ramuan. Dia muncul di ruang bawah tanah dengan angkuh, lengan kanannya dibebat dan digendong. Harry berpendapat lagaknya seperti pahlawan yang berhasil selamat dalam perang mengerikan. "Bagaimana kabarmu, Draco?" tanya Pansy Parkinson sambil tersenyum-senyum genit. "Apa sakit sekali?" "Ya," kata Malfoy menyeringai pura-pura kesakitan. Tetapi Harry melihatnya mengedip kepada Crabbe dan Goyle ketika Pansy sudah tidak memandangnya. Duduklah, kata Profesor Snape ramah. Harry dan Ron saling mencibir. Snape tak akan mengatakan duduklah kalau mereka yang terlambat. Mereka pasti akan kena detensi, tetapi Malfoy selalu boleh melakukan apa saja di kelas Snape. Snape adalah kepala asrama Slytherin dan biasanya menganak-emaskan anak-anak asramanya sendiri. Mereka membuat ramuan baru hari ini, cairan penyusut. Malfoy memasang kualinya tepat di sebelah Harry dan Ron sehingga mereka menyiapkan bahan-bahannya di meja yang sama. "Sir," Malfoy berteriak. "Sir, saya perlu bantuan memotong-motong akar daisy ini karena lengan saya." "Weasley, potongkan akar Malfoy," Snape memerintah tanpa mengangkat kepala. Wajah Ron langsung merah padam. "Lenganmu tidak apa-apa," dia mendesis kepada Malfoy. Malfoy menyeringai. "Weasley, kau mendengar apa kata Profesor Snape? Potong-potong akar ini." Ron menyambar pisaunya, menarik akar-akar daisy Malfoy ke dekatnya dan mulai memotong-motongnya sembarangan sehingga potongannya panjang pendek tak beraturan. "Profesor," Malfoy mengadu seperti biasa, nadanya dipanjang-panjangkan. "Weasley merusak akar saya, Sir." Snape mendatangi meja mereka, memandang potongan akar melewati hidung bengkoknya, kemudian tersenyum masam kepada Ron dari bawah rambut panjangnya yang berminyak. "Tukar akar dengan Malfoy, Weasley." "Tapi Sir," Ron telah menghabiskan seperempat jam terakhir untuk dengan sangat hati-hati memotong akarnya dalam ukuran yang sama. "Sekarang," kata Snape dengan suara yang paling berbahaya. Ron mendorong akarnya sendiri yang terpotong-potong rapi di atas meja ke arah Malfoy, kemudian memungut pisaunya lagi. Dan Sir, saya perlu Shrivel Fig ini dikupaskan," kata Malfoy, suaranya mengandung tawa cemooh. "Potter, kupasangkan kupasangkan Shrivel Fig, Malfoy," kata Snape melempar pandangan jijik kepada Harry seperti biasa. Harry mengambil Shrivel Fig arah kisut. Shrivel Fig. Oh, arah kisut. Jadi buah ara yang udah buah tin ya.
Malfoy, sementara Ron berusaha sebisanya menyelamatkan potongan akar rusak yang sekarang terpaksa harus digunakannya. Harry mengupas Shrivellfig secepat dia bisa dan melemparnya kembali ke arah Malfoy. Tanpa bicara, Malfoy menyeringai lebih lebar daripada sebelumnya. "Sudah bertemu sobat kalian Hagrid belakangan ini?" tanya Malfoy pelan kepada mereka. "Bukan urusanmu," hardik Ron tanpa mengangkat wajahnya. "Sayang sekali dia tak akan jadi guru lagi," kata Malfoy pura-pura sedih. "Ayah kecewa, aku luka." "Ngomong saja terus Malfoy, kubuat kau luka betulan nanti," gertak Ron. Dia sudah mengajukan keluhan kepada Dewan Sekolah dan kepada Kementerian Sihir. Ayah punya pengaruh besar tahu. Dan luka yang susah sembuh seperti ini. Malfoy pura-pura menarik nafas berat. "Siapa yang tahu apakah lenganku akan bisa kembali seperti semula?" "Jadi itulah sebabnya kau mempermainkan kami semua," kata Harry tanpa sengaja memotong kepala bangkai ulat bulu karena tangannya gemetar saking marahnya. "Berusaha supaya Hagrid dipecat." "Wah," kata Malfoy merendahkan suaranya sampai menjadi bisikan. "Sebagian memang untuk itu, Potter. Tapi ada banyak keuntungan lain juga. Weasley, iriskan ulatku." Beberapa kuali dari mereka, Neville sedang dalam kesulitan. Neville seperti biasa tertekan sekali dalam pelajaran ramuan. Ini pelajaran paling sulit untuknya dan ketakutannya yang amat besar terhadap Profesor Snape membuat segalanya 10 kali lebih buruk. Ramuannya yang seharusnya berwarna hijau cerah malah berwarna "Jingga Longbottom," kata Snape menyedok cairan itu dan membiarkannya mengucur kembali ke dalam kuali agar semua bisa melihatnya. "Coba katakan padaku, apa ada yang bisa menembus tulang tengkorak bunyi yang tebal itu? Apakah kau tidak mendengarku berkata jelas-jelas, cuma 1 limpa tikus yang diperlukan? Bukankah sudah kutegaskan bahwa setetes jus lintah sudah cukup? Apa yang harus kulakukan untuk membuatmu mengerti, Longbottom?" Neville gemetar, mukanya merah padam, tampaknya dia nyaris menangis. "Maaf, Sir," kata Hermione. "Maaf, saya bisa membantu Neville membetulkannya." "Seingatku aku tak memintamu pamer, Miss Granger," kata Snape dingin dan wajah Hermione menjadi sama merahnya dengan wajah Neville. "Longbottom, pada akhir pelajaran, kita akan memberi katakmu beberapa tetes ramuan buatanmu ini, dan kita lihat nanti apa yang akan terjadi. Mungkin itu bisa menjadi dorongan bagimu untuk melakukan dengan lebih baik." Snape menjauh meninggalkan Neville yang tak bisa bernafas saking takutnya. "Bantu aku," Neville merintih kepada Hermione. "Hei Harry," kata Seamus Finnegan mencondongkan diri ke meja mereka dan untuk meminjam timbangan kuningan Harry. "Kau sudah dengar? Daily Prophet pagi ini, katanya ada yang melihat Sirius Black." "Di mana?" tanya Harry dan Ron segera. Di seberang meja, Malfoy mendongak memasang telinga. "Tak jauh dari sini," kata Seamus yang tampak bersemangat. "Muggle perempuan yang melihatnya. Tentu saja dia tidak mengerti. Para Muggle mengira Black cuma penjahat biasa kan? Jadi dia menelpon nomor hotline. Waktu orang-orang Kementerian Sihir tiba di tempat, Black sudah pergi." "Tak jauh dari sini," Ron mengulangi memandang Harry penuh arti. Dia menoleh dan melihat Malfoy memandang penuh minat. "Apa Malfoy? Ada lagi yang perlu dikuliti?" Tetapi mata Malfoy berkilat jahat dan memandang Harry. Dia membungkuk di atas meja. "Mau coba menangkap Black sendirian, Potter?" "Ya, betul," kata Harry asal saja. Bibir tipis Malfoy melengkung dalam senyum sadis. "Tentu saja, kalau aku," katanya sok. "Aku pasti sudah melakukan sesuatu sebelum ini. Aku tak akan tinggal di sekolah jadi anak baik-baik. Aku akan di luar sana mencarinya." "Kau bicara apa, Malfoy?" tanya Ron kasar. "Apa kau tidak tahu, Potter?" desah Malfoy, matanya yang pucat menyipit. "Tahu apa?" Malfoy tertawa menghina. "Mungkin kau tak berani mempertaruhkan lehermu," katanya. "Kau lebih suka menyerahkannya kepada para Dementor saja kan? Tapi kalau aku akan balas dendam, akan kuburu sendiri." "Apa yang kau bicarakan?" tanya Harry marah, tetapi saat itu Snape berkata,
Kalian mestinya sudah selesai memasukkan semua bahan ramuan sekarang. Ramuan ini harus mendidih dulu sebelum bisa diminum. Menyingkirlah dulu sementara ramuan mendidih, dan kemudian kita akan mengetes, kata Longbottom. Crabbe dan Goyle tertawa terang-terangan, memandang Neville yang berkeringat dan mengaduk ramuannya dengan terburu-buru. Hermione menggumamkan petunjuk-petunjuk kepadanya dari sudut mulutnya supaya Snape tidak melihatnya. Harry dan Ron mengemas kembali bahan-bahan mereka yang tidak terpakai, lalu mencuci tangan dan sendok pengaduk mereka di wastafel batu di sudut. Apa maksud Malfoy? Tanya Harry kepada Ron sambil sekali lagi mengulurkan tangannya ke bawah semburan air yang sedingin es yang memancar dari mulut gargoyle. Kenapa aku harus balas dendam kepada Black? Dia tidak melakukan apa-apa terhadapku. Setidaknya belum. Dia cuma mengada-ngada, kata Ron sewot. Dia mencoba membuatmu melakukan sesuatu yang bodoh. Menjelang akhir pelajaran, Snape mendatangi Neville dan yang gemetar ketakutan di sebelah kualinya. Semua berkumpul, kata Snape, mata hitamnya berkilat. Dan saksikan apa yang terjadi pada kata Longbottom. Kalau dia berhasil membuat cairan penyusut, katanya akan menyusut menjadi kecebong. Kalau seperti yang tak kuragukan lagi, dia salah membuat ramuannya, katanya akan keracunan. Anak-anak Gryffindor mengawasi dengan ketakutan. Anak-anak Slytherin tampak bergairah. Snape memungut Trevor dengan tangan kirinya dan memasukkan sesendok kecil dalam ramuan Neville yang sekarang berwarna hijau. Dia meneteskan beberapa tetes ke kerongkongan Trevor. Suasana sunyi senyap. Trevor menelan. Kemudian terdengar bunyi plop perlahan dan Trevor si kecebong menggeliat-geliat di atas telapak tangan Snape. Anak-anak Gryffindor bertepuk riuh. Snape dengan wajah masam mengeluarkan botol kecil dari dalam saku jubahnya, menuangkan beberapa tetes ke atas Trevor. Dan dalam sekejap saja Trevor muncul lagi, sudah menjadi kata dewasa. Potong 5 angka dari Gryffindor, kata Snape membuat senyum menghilang dari wajah semua anak. Sudah kularang kau membantunya, Miss Granger. Kelas bubar. Harry, Ron, dan Hermione mendaki tangga ke aula depan. Harry masih memikirkan apa yang dikatakan Malfoy, sementara Ron masih berang terhadap Snape. 5 angka dipotong dari Gryffindor karena ramuannya benar. Kenapa kau tidak berbohong, Hermione? Mestinya kau bilang Neville membuatnya sendiri. Hermione tidak menjawab. Ron menoleh. Di mana dia? Harry ikut menoleh. Mereka sudah tiba di puncak tangga sekarang, mengawasi anak-anak yang lain melewati mereka menuju aula besar untuk makan siang. Tadi dia persis di belakang kita, kata Ron mengernyit. Malfoy melewati mereka. Diapit Crabbe dan Goyle, dia mencibir kepada Harry dan menghilang. Itu dia, kata Harry. Hermione agak terengah, bergegas menaiki tangga. Satu tangannya memegangi tasnya, satunya lagi kelihatannya menyisipkan sesuatu di bagian depan jubahnya. Bagaimana kau melakukannya? Tanya Ron. Apa? Tanya Hermione bergabung dengan mereka. Mulanya kau di belakang kami, dan saat berikutnya kau sudah berada di kaki tangga lagi. Apa? Hermione kelihatannya agak bingung. Oh, aku harus balik karena ada yang ketinggalan. Oh, tidak, tas Hermione sobek. Harry tidak heran. Tas itu dijejali paling tidak selusin buku-buku besar dan tebal. Kenapa sih semua ini kau bawa-bawa? Ron menanyainya. Kau kan tahu betapa banyak pelajaran yang kuambil, kata Hermione tersengal. Tolong pegangkan ini dong. Tapi Ron membalik-balik buku yang diserahkan Hermione kepadanya, memandang sampul depannya. Kan tidak ada pelajaran ini hari ini, tinggal pertahanan terhadap ilmu hitam sore ini. Oh ya, kata Hermione tak jelas, tetapi dia tetap saja memasukkan semua bukunya ke dalam tasnya lagi. Mudah-mudahan makan siangnya enak, aku lapar sekali, dia menambahkan dan berjalan menuju aula besar. Apa kau punya perasaan Hermione menyembunyikan sesuatu dari kita? Ron menanyai Harry. Profesor Lupin belum ada ketika mereka tiba untuk mengikuti pelajaran pertama pertahanan terhadap ilmu hitam bersamanya. Mereka semua duduk, mengeluarkan buku, pena bulu, dan perkamen mereka, dan sedang mengobrol ketika akhirnya Profesor Lupin masuk. Lupin tersenyum samar dan menaruh tasnya yang butut di atas meja guru.
Dia masih sama lusuhnya seperti sebelumnya, tetapi sudah tampak jauh lebih sehat daripada waktu di kereta api, seakan dia sudah makan cukup banyak. "Selamat sore," katanya. "Silahkan masukkan kembali semua buku kalian ke dalam tas. Hari ini kita praktek, kalian hanya akan perlu tongkat." Anak-anak menyimpan kembali buku-buku mereka sambil bertukar pandang ingin tahu. Mereka belum pernah praktek dalam pelajaran pertahanan terhadap ilmu hitam. Kecuali kalau pengalaman tak terlupakan tahun lalu bisa dianggap praktek. Waktu itu, guru mereka yang lama membawa sangkar berisi piksi-piksi ke dalam kelas dan melepaskannya. "Baiklah," kata Profesor Lupin ketika semua sudah siap. "Ayo ikut aku." Bingung tapi tertarik, anak-anak berdiri mengikuti Profesor Lupin meninggalkan kelas dan membawa mereka menyusuri koridor yang kosong dan membelok di sudut. Yang pertama mereka lihat adalah Pif, si hantu jahil yang sedang melayang terbalik dengan kepala di bawah dan menjejalkan permen karet ke lubang kunci terdekat. Pif tidak mendongak sampai Profesor Lupin sudah setengah meter dari tempatnya. Kemudian dia menggerak-gerakkan jari-jari kakinya yang melengkung dan berbunyi, "Luni, Lupi, Lupin." Pif bernyanyi, "Luni, Lupi, Lupin, Luni, Lupi, Lupin." Ini sudah keterlaluan sekali, karena Luni artinya gila, dan Lupi juga berarti agak gila atau sinting. Walaupun memang hampir selalu kurang ajar dan tak bisa diatur, Pif biasanya masih hormat terhadap para guru. Semua anak cepat-cepat memandang Profesor Lupin ingin tahu bagaimana reaksinya mendengar ejekan ini. Betapa herannya mereka, Lupin masih tetap tersenyum. "Akan kukeluarkan permen karet itu dari lubang kunci kalau aku jadi kau, Pips," katanya ramah. "Mr. Flinch tak akan bisa masuk untuk mengambil sapunya." Filch bukan Flinch. Filch adalah penjaga sekolah Hogwarts, penyihir gagal yang gampang marah dan menyatakan perang terus-menerus dengan murid-murid dan tentu saja dengan Pips. Meskipun demikian, Pips tidak mempedulikan omongan Profesor Lupin. Dia malah meniup permen karet stroberi dengan bunyi keras. Profesor Lupin menghela nafas dan mengeluarkan tongkatnya. "Ini mantra kecil yang berguna," katanya seraya menoleh kepada murid-muridnya. "Lihat baik-baik." Dia mengangkat tongkatnya setinggi bahu berseru, "Wadiwasi," dan mengancungkannya kepada Pips. Dengan kekuatan luncuran peluru gumpalan permen karet meleset dari lubang kunci, masuk ke lubang hidung kiri Pips. Pips langsung berjungkir balik tegak lagi dan meluncur pergi memaki-maki. "Cool, sir," kata Dean Thomas takjub. "Terima kasih, Dean," kata Profesor Lupin menyimpan kembali tongkatnya. Kita terus. Mereka berjalan lagi. Anak-anak memandang Profesor Lupin yang lusuh dengan rasa hormat yang semakin besar. Dia membawa mereka menyusuri koridor kedua dan berhenti tepat di depan pintu ruang guru. "Silakan masuk," kata Profesor Lupin membuka pintu lalu minggir. Ruang guru, ruangan panjang berpanel penuh kursi-kursi tua yang berlainan nyaris kosong. Hanya ada satu guru, Profesor Snape, sedang duduk di kursi rendah berlengan, dan dia menoleh ketika anak-anak masuk. Matanya berkilat-kilat dan ada senyum sinis di bibirnya. Ketika Profesor Lupin masuk dan akan menutup pintu, Snape berkata, "Biarkan saja, Lupin, aku lebih suka tidak menyaksikan ini." Dia berdiri dan berjalan melewati anak-anak. Jubah hitamnya melambai di belakangnya. Di depan pintu dia berputar dan berkata, "Mungkin sudah ada yang peringatkanmu, Lupin, tetapi di kelas ini ada Neville Longbottom. Kusarankan kau jangan memberinya tugas yang sulit, kecuali kalau Miss Granger mendesiskan petunjuk di telinganya." Muka Neville merah padam. Harry mengerling Snape. Melecehkan Neville di depan teman-temannya saja sudah jahat, apalagi di depan guru lain. Profesor Lupin menaikkan alisnya. "Aku malah berharap Neville membantuku pada langkah awal praktek ini," katanya. "Dan aku yakin dia akan bisa melakukannya dengan mengagumkan." Muka Neville yang sudah merah menjadi semakin merah. Snape mencibir, tapi dia pergi dengan membanting pintu. "Nah," kata Profesor Lupin memberi isyarat agar anak-anak ke ujung ruangan. Di situ tak ada apa-apa kecuali lemari tua tempat para guru menyimpan jubah ganti mereka.
Ketika Profesor Lupin berdiri di sebelahnya, lemari pakaian itu mendadak berguncang, membentur dinding. "Jangan khawatir," kata Profesor Lupin tenang ketika beberapa anak melompat mundur ketakutan. "Ada Bogart di dalamnya." Sebagian besar anak menganggap ini sesuatu yang layak dicemaskan. Neville memandang Profesor Lupin penuh kengerian, dan Seamus Finnegan mengawasi pegangan pintu lemari yang sekarang bergetar dengan gelisah. "Bogart menyukai tempat-tempat tertutup yang gelap," kata Profesor Lupin. "Lemari pakaian, kolong tempat tidur, lemari perabot di bawah tempat cuci piring. Aku pernah bertemu Bogart yang tinggal di jam besar yang berdiri. Yang ini pindah ke sini kemarin sore, dan aku minta persetujuan kepala sekolah agar para guru meninggalkan ruang guru ini supaya aku bisa mengajar murid-murid kelas 3ku praktek." Jadi, pertanyaan pertama yang harus kita ajukan kepada diri kita sendiri adalah, apakah Bogart itu? Hermione mengangkat tangan. "Bogart adalah pengubah bentuk," katanya. "Dia bisa berubah menjadi bentuk apa saja yang kita pikir paling menakutkan bagi kita." "Aku tak bisa memberikan definisi yang lebih baik dari itu," kata Profesor Lupin, dan Hermione berseri-seri. "Jadi si Bogart yang duduk dalam kegelapan lemari ini belum berbentuk. Dia belum tahu apa yang membuat takut orang di balik pintu lemari. Tak ada yang tahu seperti apa bentuk Bogart kalau dia sedang sendirian. Tapi kalau aku keluarkan dia akan langsung menjadi apapun yang masing-masing kita takutkan." "Ini berarti," kata Profesor Lupin mengabaikan erang ketakutan Neville, "keadaan kita sekarang ini menguntungkan sekali. Tahukah kau kenapa, Harry?" Mencoba menjawab pertanyaan dengan Hermione di sebelahnya, berjingkat-jingkat dengan tangan teracung penuh semangat, sungguh membuat kecil nyali. Tetapi Harry nekat. Karena ada banyak orang di sini dan dia tidak akan tahu sebaiknya memilih bentuk apa." "Persis," kata Profesor Lupin, dan Hermione menurunkan tangannya kelihatan agak kecewa. "Paling baik kita punya teman kalau menghadapi Bogart." Jadi dia bingung, mau jadi apa enaknya? Mayat tanpa kepala atau siput pemakan daging? Aku pernah melihat Bogart melakukan kesalahan seperti itu, mencoba menakut-nakuti dua orang sekaligus, mengubah diri menjadi setengah siput. Sama sekali tidak menakutkan. Mantra yang menaklukkan Bogart sederhana, tetapi memerlukan tekad yang kuat. Soalnya hal yang benar-benar bisa menghabisi Bogart adalah tawa. Yang harus kalian lakukan hanyalah memaksanya berubah bentuk menjadi sesuatu yang kalian anggap lucu. Kita akan berlatih mantra ini tanpa tongkat dulu. Tirukan aku. Ridiculous. Ridiculous. Seluruh kelas mengulangi. "Bagus," kata Profesor Lupin. "Bagus sekali. Tapi itu bagian yang mudah. Soalnya, kata itu saja tidak cukup. Dan disinilah kau masuk, Neville." Lemari itu berguncang lagi, tetapi guncangannya kalah dibanding guncangan Neville yang maju seakan menuju tiang gantungan. "Baiklah, Neville," kata Profesor Lupin. "Kita mulai dari yang paling penting. Apa yang paling membuatmu takut di dunia ini?" Bibir Neville bergerak, tetapi tak ada suara yang keluar. Tidak dengar, Neville. "Sorry," kata Profesor Lupin ceria. Neville memandang berkeliling dengan panik, seakan memohon bantuan, kemudian berkata dalam bisikan pelannya, Profesor Snape." Hampir semua temannya tertawa, bahkan Neville sendiri nyengir minta maaf. Meskipun demikian, Profesor Lupin kelihatan berpikir serius. "Profesor Snape, Neville, kau tinggal bersama nenekmu kan?" Iya," kata Neville gugup. "Tetapi saya juga tak mau Bogart itu berubah menjadi nenek." Tidak. "Kau salah paham," kata Profesor Lupin yang sekarang tersenyum. "Bisakah kau memberitahu kami pakaian seperti apa yang biasa dipakai nenekmu?" Neville kelihatan heran, tetapi berkata, "Ya, selalu topi yang sama, topi tinggi dengan burung-burungan nasar di atasnya, dan gaun panjang hijau biasanya, dan kadang-kadang syal bulu rubah. Dan tas tangan," pancing Profesor Lupin. "Merah besar," kata Neville. "Baiklah," kata Profesor Lupin. "Bisakah kau membayangkannya? Membayangkan dandanan itu jelas, Neville? Bisakah kau melihatnya di dalam pikiranmu?" "Ya," kata Neville bingung. Jelas sekali dia ingin tahu apa yang akan terjadi berikutnya. Ketika Bogart ini keluar dari lemari,
Neville, dan melihatmu, dia akan mengambil bentuk Profesor Snape, kata Lupin. Dan kau akan mengangkat tongkat begini dan berseru, ridiculous, dan berkonsentrasi penuh pada dandanan nenekmu jika semua berjalan lancar. Profesor Bogart Snape akan dipaksa memakai topi burung nasar, gaun hijau, tas tangan merah besar. Anak-anak tertawa gelak-gelik. Lemari berguncang semakin keras. Kalau Neville berhasil, si Bogart kemungkinan akan mengalihkan perhatiannya kepada kita bergantian, kata Profesor Lupin. Kuminta kalian semua memikirkan sebentar apa yang paling menakutkan kalian dan bayangkan bagaimana kalian bisa memaksanya berubah menjadi konyol. Kelas hening. Harry berpikir, apa yang paling menakutkan di dunia ini? Yang pertama terpikir olehnya adalah Lord Voldemort. Voldemort yang kekuatannya pulih sepenuhnya, tetapi bahkan sebelum dia merencanakan kontra serangan kepada si Bogart, Voldemort, ada bayangan mengerikan muncul di benaknya. Tangan busuk yang mengilap, menyusup kembali ke dalam jubah hitam. Nafas panjang yang berkeretakan dari mulut yang tak kelihatan. Kemudian hawa dingin yang begitu menusuk dan membuatnya seakan tenggelam. Harry bergidik, kemudian memandang berkeliling berharap tak ada yang memperhatikan. Banyak anak yang memejamkan mata rapat-rapat. Ron bergumam sendiri, potong kuku kakinya. Harry yakin dia tahu apa yang diinginkan Ron. Ron paling takut dengan laba-laba. Semua siap? Kata Profesor Lupin. Harry dilanda ketakutan. Dia belum siap. Bagaimana kau bisa membuat Dementor tidak menakutkan? Tapi dia tidak mau minta tambahan waktu. Teman-temannya semua mengangguk dan menggulung lengan jubah mereka. Neville, kau akan mundur, kata Profesor Lupin. Supaya kau sendirian yang tampak jelas, oke? Oh, sorry, Neville, kami akan mundur, kata Profesor Lupin. Supaya kau sendirian yang tampak jelas, oke? Aku akan memanggil anak berikutnya maju nanti. Semua mundur sekarang supaya Neville bisa menyerang dengan leluasa. Mereka mundur sampai ke dinding, meninggalkan Neville sendirian di sebelah lemari. Dia kelihatan pucat dan ketakutan, tetapi dia sudah menggulung lengan jubahnya dan tongkatnya terangkat siap menyerang. Pada hitungan ketiga, Neville, kata Profesor Lupin yang mengacungkan tongkatnya sendiri ke pegangan pintu lemari. 1, 2, 3, sekarang! Semburan bunga api meluncur dari ujung tongkat Profesor Lupin dan mengenai pegangan pintu. Pintu lemari terbuka dengan keras. Profesor Snape yang berhidung bengkok melangkah keluar. Matanya berkilat memandang Neville penuh ancam. Neville mundur, tongkatnya terangkat, mulutnya mengucap tanpa kata. Snape mendekatinya, merogoh sakunya. Ridiculous! Neville mencicit. Terdengar bunyi seperti lecutan cemeti. Snape terhuyung. Tiba-tiba saja dia sudah memakai gaun panjang berenda, topi tinggi yang di atasnya ada burung nasar yang sudah dimakan ngengat, dan melambai-lambaikan tas tangan besar merah. Tawa meledak. Si Bogart berhenti, kebingungan, dan Profesor Lupin berteriak, "Parvati, maju!" Parvati ke depan, wajahnya penuh tekad. Snape berpaling mendekatinya, terdengar bunyi lecutan lagi. Dan di tempat Snape berdiri sekarang, tampak mumi yang bebatannya berdarah-darah, wajahnya yang terbebat menoleh memandang Parvati. Lalu dia berjalan ke arahnya, pelan-pelan sekali, menyeret kakinya, tangannya yang kaku teracung ke depan. "Ridiculous!" teriak Parvati. Bebatan di kaki mumi terurai dan si mumi terbelit kain bebatannya sendiri, jatuh terjerembab, mencium lantai dan kepalanya berguling lepas. "Seamus!" seru Profesor Lupin. Seamus berlari melewati Parvati. Tar, si mumi berubah menjadi perempuan kurus kering yang rambutnya sepanjang lantai. Banshee, hantu perempuan yang memberitahukan kematian anggota keluarga dengan menampakkan diri atau menangis melolong di bawah jendela semalam atau 2 malam sebelum hari kematian tiba. Si Banshee membuka mulutnya lebar-lebar dan lorong panjang mengerikan memenuhi ruangan, membuat rambut di kepala Harry tegak berdiri. "Ridiculous! Kok aku serem ya dengar deskripsinya?" Teriak Seamus. Si Banshee mengeluarkan bunyi parau. Dia mencengkram lehernya, suaranya lenyap.
Tar, si Banshee berubah menjadi tikus besar yang berputar-putar mengejar ekornya sendiri. Kemudian tar menjadi ular berbisa yang melata dan menggeliat sebelum itu. Tar menjadi bola, mata berlumur dan berdarah. Dia bingung, teriak Lupin. Kita hampir berhasil, Din. Din! Din bergegas maju. Tar, bola mata berubah menjadi potongan tangan mengerikan yang langsung membalik dan mulai merangkak di lantai seperti kepiting. Ridiculous, teriak Din. Terdengar bunyi lecutan dan tangan itu terjepit perangkap tikus. Bagus sekali. Ron, giliranmu. Ron melompat maju. Tar, cukup banyak anak yang menjerit. Seekor laba-laba raksasa setinggi 2 meter dan dipenuhi bulu merayap ke arah Ron. Mengatupkan capitnya dengan mengancam. Sekejap, Harry mengira Ron membeku ketakutan. Kemudian, ridiculous, raung Ron, dan ke depan kaki si laba-laba lenyap. Dia berguling-guling. Lavender Brown menjerit 2 dan berlari menyingkir, dan laba-laba itu berhenti di depan kaki Harry. Harry mengangkat tongkatnya siap menyerang, tetapi sini, teriak Profesor Lupin yang bergegas mendekat. Tar, laba-laba tak berkaki itu lenyap. Sedetik anak-anak memandang berkeliling mencarinya. Kemudian mereka melihat bola putih keperakan melayang di udara dan di depan Lupin berkata, ridiculous, nyaris ogah-ogah. Tar, maju Neville dan habisi dia, kata Lupin ketika si Bogart terjatuh ke lantai sebagai kecoa. Tar, Snape muncul lagi. Kali ini Neville menyerbu ke depan dengan mantap. Ridiculous, dia berteriak, dan selama sepersekian detik mereka sekilas melihat Snape bergaun berenda sebelum Neville terbahak keras-keras. Hahaha, dan si Bogart meletus menjadi 1000 gumpalan kecil asap lalu lenyap. Hebat sekali, seru Profesor Lupin ketika anak-anak bertumpuk riuh. Luar biasa Neville, bagus anak-anak. Coba kupikirkan, 5 angka untuk Gryffindor bagi setiap anak yang menangani si Bogart. 10 untuk Neville karena dia menghadapinya 2 kali, dan masing-masing 5 untuk Hermione dan Harry. Saya tidak melakukan apa-apa, kata Harry. Kau dan Hermione menjawab pertanyaanku dengan betul pada awal pelajaran, Harry, kata Lupin enteng. Baik anak-anak, pelajaran yang bagus sekali. PR, kalian baca bab tentang Bogart dan buat ringkasan untukku. Dikumpulkan hari Senin. Cukup sampai di sini dulu. Berceloteh penuh semangat, anak-anak meninggalkan ruang guru. Meskipun demikian, Harry tidak gembira. Profesor Lupin jelas dengan sengaja menghalanginya menangani Bogart. Kenapa? Apakah karena dia pernah melihat Harry pingsan di kereta api dan mengira Harry tidak berani? Apakah dia mengira Harry akan pingsan lagi? Tetapi anak-anak lain tampaknya tidak memperhatikan hal ini. Kalian melihatku menyerang Banshee, teriak Seamus. Dan tangan mengerikan, kata Dean melambaikan tangannya sendiri. Dan Snape memakai topi konyol itu dan memikul. Aku heran kenapa Profesor Lupin takut pada bola kristal. Tanya Lavender merenung. Tapi itu pelajaran pertahanan terhadap ilmu hitam paling asik yang pernah kita terima ya, kata Ron bergairah ketika mereka kembali ke kelas untuk mengambil tas. Kelihatannya dia guru yang baik sekali, kata Hermione memuji. Tapi sayang sekali, aku tidak mendapat kesempatan menangani si Bogart. Apa kira-kira yang membuatmu takut? Ledek Ron. PR yang cuma dapat nilai 9 dan bukannya 10. Dan itu dia tadi akhir dari chapter 7. Ya. Ini untuk bagiannya yang Bogart ini ya. Bagi aku sih sutradara di Harry Potter, di filmnya Harry Potter yang ketiga itu keren banget sih, karena visualnya itu dapet banget cara dia mulai dari adegan Neville yang ketakutan terus berubah jadi yang ada Profesor Snape berubah itu, sama Ron yang ngadepin laba-laba gitu ya. Dan menurut aku sih visualisasinya tuh bener-bener
keren banget. Aku tuh scene di film itu tuh terikat jelas gitu loh di pikiran aku sampai sekarang, yang waktu perubahan posisi kameranya itu menurut aku sih keren banget. Dan memang ya dari bukunya juga keren ya. Jadi itulah tadi chapter 7. Semoga kalian suka dan sampai ketemu lagi di video yang selanjutnya ya. Bye bye, thank you so much.